Kita buka Matius pasal 25. Ini merupakan perumpamaan atau perumpamaan saya katakan mengenai gadis-gadis yang bijaksana dan gadis-gadis yang bodoh. Ya, Matius 25 mengenai gadis-gadis yang bijaksana dan gadis-gadis yang bodoh. Nah, sebelumnya, saudara, saya sekarang ingin menyampaikan juga kepada Bapak Saudara supaya pada saat kita membaca firman, kita melihat konteksnya pada saat tulis firman ini untuk siapa dan dalam keadaan apa, ya, supaya kita tidak salah kaprah. Matius pasal 25 itu tidak bisa dilepaskan dari satu cerita yang menyatu dari mulai Matius pasal 23 lah paling tidak kita ambil ya. Ketika Yesus mengecam ahli-ahli Taurat yang dia katakan di Matius 23 ayat 2, ahli-ahli Taurat sudah dan orang-orang Farisi sudah menduduki kursi Musa. Turutilah lakukan segala sesuatu yang mereka ajarkan kepadamu, tapi jangan kamu turuti perbuatan-perbuatan mereka. Itu peringatan keras. Lalu dia bilang celakalah, celakalah, celakalah ahli Taurat. Kemudian di situ ada kata-kata celaka, lalu di ayat 36 dikatakan, aku berkata kepadamu, sesungguhnya semuanya ini akan ditanggung angkatan ini. Jadi sebuah kata-kata celaka itu bukan untuk gereja Tuhan, saudara ya. Juga bukan untuk para hamba Tuhan. Ya. Misalnya ada orang bilang bahwa pelayan-pelayan Tuhan, hamba-hamba Tuhan ini kayak orang Farisi, celakalah, celakalah, bukan ya. Karena itu kata-kata itu dikatakan akan terjadi ditanggung oleh angkatan ini. Angkatan siapa? Angkatan Kristus Yesus. Pada saat dia melayani. Kemudian ada khotbah tentang akhir zaman. Ayat Matius 24. Sesudah itu Yesus keluar dari bait Allah lalu pergi, maka datanglah murid-muridnya dan menunjuk kepada bangunan bait Allah. Ia berkata kepada mereka, kamu melihat semuanya itu. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya tidak satu batu pun di sini akan dibiarkan terletak di atas batu lain, semua akan diruntuhkan. Lalu murid bertanya, kapan itu? Kapan itu terjadinya, kesudahannya? Lalu Tuhan Yesus bicara soal akhir zaman. Nah, ini pun sering dipakai oleh beberapa rekan hamba Tuhan untuk nakut-nakutin jemaat. Ya. Padahal sekali lagi, di ayat 34, Matius 24 ayat 34, ada perkataan Tuhan Yesus. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya angkatan ini tidak akan berlalu sebelum semuanya itu terjadi. Sekali lagi dibilang angkatan ini akan mengalami semua apa yang dialami. Nah, ini ada dua hal paling tidak yang sering ada satu hal yang paling sering diucapkan dari depan mimbar ya, membuat kita takut. Dibilang begini, ayat 24, Matius 24 ayat 24. Sebab Mesias-Mesias palsu dan nabi-nabi palsu akan muncul, dan mereka akan mengadakan tanda-tanda yang dahsyat dan mukjizat-mukjizat, sehingga sekiranya mungkin mereka menyesatkan orang pilihan juga. Ya, jadi kita ditakut-takuti. Ya, saudara boleh merasa sebagai orang pilihan, tapi ingat akhir zaman iblis akan menyesatkan. Ya itu kan kalau kita mau, saudara. Kalau kita nggak mau nggak bisa. Iblis itu tidak punya power kecuali kita kasih dia akses. Ya, dia akan bicara lewat banyak hal, lalu kita percaya karena tidak mengerti firman. Ya terjadilah sesuatu yang sebetulnya bukan untuk kita. Ini bicara untuk angkatannya waktu Tuhan Yesus ada, itu bukan untuk kita. Dan pengajaran ini tidak berhenti sampai masuk ke pasal 25 yang akan kita baca. Dan Tuhan Yesus berhenti di pasal 26. Saya baca sebentar ya. Setelah Yesus, pasal 26 ayat 1. Setelah Yesus selesai dengan segala pengajarannya itu, berkatalah ia kepada murid-muridnya. Lalu Yesus masuk ke dalam satu proses akan disalibkan. Tapi pengajarannya itu tidak berhenti sebelum pasal 26. Jadi apa yang akan kita renungkan pagi hari ini, pasal 25 itu sebetulnya masuk ke dalam pengajaran atau warning dari Tuhan Yesus, peringatan dari Tuhan Yesus kepada bangsa Israel. Tapi kita juga bisa mengambil pelajaran dari situ. Ya, karena segala tulisan yang diilhamkan Roh Kudus itu bisa mengajar kita. Kita baca satu-satu ya, pasal 25 ayat 1. Gadis-gadis yang bijaksana dan gadis-gadis yang bodoh.
Pada waktu itu, hal kerajaan sorga seumpama 10 gadis yang mengambil pelitanya, pergi menyongsong mempelai laki-laki. 5 diantaranya bodoh, 5 bijaksana. Gadis-gadis yang bodoh itu membawa pelitanya tetapi tidak membawa minyak, sedangkan gadis-gadis yang bijaksana itu membawa pelitanya dan juga minyak dalam buli-buli mereka. Ya, ayat 5, tetapi karena mempelai itu lama tidak datang juga, mengantuklah mereka semua lalu tidur. Jadi orang dulu kita diperkenalkan bahwa yang dimaksud dengan gadis-gadis ini adalah mempelai wanita dari Kristus, yaitu gereja Tuhan. Ya, oke, bisa juga. Ya. Cuma kalau kita lihat mungkin ini lebih spesifik kepada satu kelompok orang gitu ya, karena mempelai Tuhan, gereja Tuhan itu kan biasanya kalau digambarkan mempelai laki dan perempuan tuh 1 dan 1, ini 1 dan 10 kan. Jadi ini juga bisa diterjemahkan sebagai para pelayan-pelayan Tuhan, yang tidak lain dan tidak bukan adalah kita juga. Kita adalah mempelai Tuhan, sekaligus kita adalah orang-orang yang mempersiapkan, yang terlibat di dalam persiapan kedatangan mempelai laki-laki. Ya. Kenapa sih mesti 10, Pak? 10 itu adalah angka pemerintahan Allah. Jadi di dalam bahasa Ibrani itu, kalau angka 10 dan huruf 10 sama dan masing-masing ada artinya, itu adalah angka pemerintahan Allah berurusan dengan 10 suku bangsa, 10 hukum Taurat, dan sebagainya. Ya. Nah, kenapa 55? Ya, saya percaya ini adalah ada hubungannya dengan gift kepada gereja, pemberian kepada gereja yang tugasnya adalah harusnya 5 pemberian itu ya, nabi, rasul, gembala, penginjil dan pengajar itu harusnya inline dengan Roh Kudus. Itu sebabnya yang pintar, yang bijak itu dia pegang pelita tapi juga simpan minyak. Ya, pegang pelita dan minyak. Apa itu pelita, Pak? Matius 6 katakan, mata adalah pelita tubuh. Ya kan, Matius 6 bilang seperti itu, mata adalah pelita tubuh. Jikalau matamu baik, atau jikalau matamu single, maka teranglah seluruh tubuhmu. Jadi kapan terang itu redup? Kalau tidak single eyes, atau tidak lagi fokus kepada firman Tuhan. Ya, maka tubuhnya tidak terang. Nah, ini yang terjadi kepada 5 gadis yang bijak dan 5 gadis yang bodoh. Nah, ayat 5, karena mempelai itu tidak datang-datang juga, mengantuklah mereka semuanya, lalu tidur. Ya. Tapi ada yang tidur sama minyak. Tidur ini kan bisa diterjemahkan, dia tidak sadar, atau tidak sadar gitu ya. Tapi ada yang tidur sama minyak, ada yang tidur tanpa minyak, itu kan yang kita bisa lihat di situ. Ya. Apa maksudnya ini? Sebetulnya, saudara, ini adalah bicara tentang menjelang kedatangan Tuhan dalam pengertian penghancuran bait Allah di Yerusalem tahun 70 ya. Jadi ada hamba Tuhan di situ pada saat itu yang masuk ke dalam aliran orang-orang Kristiani pada saat itu, tapi ada juga yang bertahan dengan kubu Musa. Jadi ada mereka yang memang aware dengan Roh Kudus, ada yang tidak. Nanti saya akan aplikasikan ini untuk kita zaman sekarang ya. Kita bisa belajar dari situ, tapi originalnya ayat ini adalah peringatan untuk kedatangan Tuhan pada saat Tuhan akan menghancurkan bait Allah atau Yerusalem pada tahun 70. Nah, ini akan semakin menarik kalau Bapak Ibu Saudara punya ketertarikan belajar sejarah gereja yang selama ini terlalu sering ditutup gitu ya. Saya mulai menggali. Ternyata semua yang namanya peperangan, Mesias palsu itu muncul memang sekitar abad pertama ya. Dan gereja melawan itu semua. Lalu terjadi dari zaman Tuhan Yesus itu terjadi pertentangan gitu ya, antara yang Roh Kudus minded ya, life minded sama yang text minded. Waktu ibadah pemuda saya bagikan sedikit mengenai sistem pendidikan bangsa Yahudi ya. Ini bisa kita pelajari bersama. Ini menarik saudara, bahwa zaman Tuhan Yesus itu ada 2 sekolahan di mana alumninya itu disebut rabi. Ya, jadi yang satu adalah Beit Hillel, Beit itu adalah rumah, sekolah Hillel dan sekolah Samai.
Nah, Tuhan Yesus itu alumni Hillel. Dari mana? Nah, Bapak Ibu Saudara bisa baca ini semua di Wikipedia, di Google, bisa kita baca tentang hal ini. Tuhan Yesus sering diperhadapkan dengan orang-orang yang alirannya beda, yang dari Bet Samai dan Bet Hillel, dari dua sekolahan ini. Ya. Jadi Tuhan Yesus itu dianggap diakui sebagai rabi yang kompeten. Ya. Dari mana kita tahu? Nikodemus menyapa dia dengan sebutan rabi. Waktu dia datang malam-malam, dia bilang, Rabi, kami tahu. Lah kan dia sendiri, kenapa dia bilang kami? Dia mewakili ahli Farisi di belakangnya. Kami tahu bahwa engkau adalah utusan Allah. Jadi seorang profesor Dr. Nikodemus memanggil Profesor Yesus, itu berarti legitimate. Diakui kerabian Tuhan Yesus. Ya. Dan yang masuk dua sekolah ini, itu tidak sembarangan orang, hanya mereka yang berprestasi. Dan semua anak-anak bangsa Israel itu dididik secara Taurat, secara Talmud. Itu gara-gara baca itu, sekarang saya punya buku Talmud Yerusalem. Ya, saya ambil waktu sebentar-sebentar untuk baca apa sih isi Talmud itu ya. Kenapa orang-orang Israel itu bisa jadi pinter-pinter hanya dengan membaca Talmud, membaca Taurat. Kita membaca yang lebih lagi, itu pewahyuannya adalah lebih penggenapan dari Taurat. Harusnya kita lebih maju lagi gitu ya. Nah, jadi Bet Hillel ini ciri khasnya, ya, sekali lagi ini saya baca dari sejarah gereja ya. Bapak Ibu Saudara bisa Google ini pengetahuan umum. Bet Hillel itu ciri khasnya adalah dia lebih spirit minded kepada teks firman Tuhan. Tapi Bet Samai ini text minded. Makanya Tuhan Yesus sering dicecar. Dibawa orang berzina, dibilang guru atau rabi. Ya, rabi dipanggil ya. Menurut hukum Musa ini harus dilempar. Menurut kamu gimana? Coba lihat saudara. Hanya mereka yang tamatan Beit Yesua. Ya, saya nambah-nambahin ya, saya mau maaf sama Tuhan. Karena jadi ada sekolah baru namanya Sekolah Yesua. Siapa profesornya? Profesor Dr. Yesus Kristus, Yesua HaMasiah. Menurut profesor bagaimana? Dijawablah dengan spirit, mundurlah semuanya. Orang Saduki lagi datang, nanya. Ada orang beristri begini, yang satu mati, sampai nanti di surga siapa istrinya? Dijawab lagi sama rabi yang luar biasa ini. Karena pengajarannya bukan dari dunia, tapi pengajarannya adalah spirit filled, yang dipenuhi roh. Makanya waktu dia panggil murid-muridnya yang pertama, ya panggil murid. Saya review sebentar pengajaran yang saya ajarkan di pemuda ya. Waktu dia di Markus pasal 1, waktu Yesus datang memilih murid-muridnya, ada yang menarik di sini ya. Saya baca dari Markus 1 ayat 16. Ketika Yesus sedang berjalan menyusur danau Galilea, ia melihat Simon dan Andreas, saudara Simon. Mereka sedang menebar jala di danau dan sebab mereka penjala ikan. Ya, orang bilang ini preman-preman penjala ikan, orang-orang nelayan. Salah, saudara ya. Kita harus baca dengan konsep pikirannya orang Ibrani. Ini mereka ini orang-orang yang belajar Torah. Tapi putus sekolah, tidak bisa masuk ke sekolah lanjutan Bet Hillel dan Bet Samai. Ya, mereka harus, itu wajib. Ya, kita Ulangan pasal 6, pasal 11, orang tua itu wajib mengajarkan Taurat kepada anak-anaknya. Ya. Lalu Yesus berkata kepada mereka, mari ikut aku dan kamu kujadikan penjala manusia. Lalu mereka pun segera meninggalkan jalannya mengikut dia. Dalam hati kita, wow, Tuhan Yesus punya daya hipnotis yang kuat. Mari ikut aku, ikutlah mereka. Enggak, saudara. Di benak Simon Petrus itu dibilang, wih ada sekolah baru nih. Gurunya Profesor Dr. Yesus, Rabi Yesus. Ayo sekolah sama aku. Ayo Tuhan. Saya lanjut ya. Dan setelah itu Yesus meneruskan perjalanan sedikit lagi, dilihatlah Yakobus anak Zebedius dan Yohanes saudaranya sedang membereskan jala di pelaku. Yesus segera memanggil mereka dan mereka meninggalkan ayahnya Zebedius di dalam perahu, beberapa orang upahannya, lalu mengikut dia. Bayangkan kalau saya jadi Zebedius, saya lagi kerja sama anak saya. Lalu anak saya dipanggil terus ngikut. Pasti marah dong saya. Ada Zebedius lu siapa? Kenapa Zebedius diam? Mereka tahu yang manggil adalah profesor doktor. Mereka pikir akan buka sekolah baru, ya ikutlah ikut. Karena bagi orang Yahudi pendidikan adalah satu kesempatan yang tidak mudah ya. Jadi kalau ada seorang profesor brilian datang mengajar, ini bukan daya hipnotis, saudara. Ini adalah latar belakangnya. Kenapa bapaknya diam, anaknya dipanggil sama orang lain? Ya dia kenal lah Yesus di situ ya, seorang rabi. Ya diamlah bapaknya. Mau dididik kok anaknya, dan itu kesempatan. Dibiarkan pergi.
Ya, karena yang ngajak adalah seorang profesor doktor teologi dan ajarannya aneh. Di sisi lain ketika Yesus mengajar dicemooh juga kok. Ya. Sampai dibilang, ini orang belajar nggak belajar tapi bisa ngomong seperti ini. Yohanes 7 bilang begitu. Bukan tidak belajar. Ya. Tuhan Yesus tidak mungkin tidak belajar. Orang kerabiannya diakui kok oleh Nikodemus. Ya. Maksudnya orang-orang situ adalah kenapa ajarannya kok aneh ya? Dia mengajar dengan kuasa dan otoritas. Gitu ya. Jadi belajar itu penting, saudara ya. Supaya khususnya belajar firman Tuhan. Nah, pesan moralnya adalah bahwa kita bersyukur kita punya pelajaran, punya kitab Injil yang terdiri dari Torah, Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru. Lalu penulisnya ada di dalam kita. Harusnya kita lebih bangga lagi, saudara ya. Kita lebih bersukacita lagi menghadapi hari-hari lagi setiap hari karena banyak yang kita bisa pelajari dari sini. Selain kita aktif sebagai mahasiswa, sebagai karyawan, sebagai ibu rumah tangga, bapak rumah tangga, kita punya sesuatu yang hidup yang kita pegang dengan tangan kita ini. Kita harus semangat setiap hari. Balik lagi ya. Sampai mana tadi? Ayat 5, Matius 25 ayat 5. Tetapi karena mempelai tidak datang, lalu mengantuklah mereka semua tidur. Nah, untuk kita perjanjian baru, kita buka 1 Tesalonika, batasi Matius 25, buka 1 Tesalonika 5 ayat 10. Ayat 9 deh, saya baca ayat 9 mulai. Ya, 1 Tesalonika 5 ayat 9. Karena Allah tidak menetapkan kita untuk ditimpa murka, tetapi untuk beroleh keselamatan oleh Yesus Kristus Tuhan kita. Itu ketetapan Allah, untuk kita beroleh selamat. Ayat 10, Yesus Tuhan kita, ayat 10, yang sudah mati untuk kita, supaya entah kita berjaga-jaga, entah kita tidur, kita hidup bersama-sama dengan Dia. Ya, Bapak Ibu Saudara perhatikan, entah kita berjaga-jaga, entah kita tidur, kita hidup bersama Dia. Kalau kita bandingkan Matius 25, yang tidur itu tidak bersama-sama dengan mempelai laki-laki. Mengantuklah mereka tidur semua. Ayat 6, waktu tengah malam terdengarlah suara orang berseru, mempelai datang, songsonglah Dia. Gadis-gadis itu pun semua bangun, lalu membereskan pelita mereka. Ingat tadi pelita itu apa? Mata. Minyak itu adalah Roh Kudus dalam kita. Lalu ayat 8, gadis-gadis yang bodoh berkata kepada gadis-gadis bijaksana, berikanlah kami sedikit dari minyakmu itu, sebab pelita kami hampir padam. Tapi jawab gadis-gadis yang bijaksana, tidak. Nanti tidak cukup untuk kami dan untukmu. Lebih baik kamu pergi kepada penjual minyak dan beli di situ. Nah, di sini kalimat beli minyak ini menjadi kontroversial dan pengajaran karena katanya tidak mungkin minyak ini adalah lambang Roh Kudus. Karena Roh Kudus tidak bisa dibeli. Lalu diambillah dari Kisah Rasul 7 atau 8 itu, ada seorang penyihir namanya Simon, itu bilang sama Petrus, Petrus berikan aku Roh Kudus supaya aku, waktu aku menumpangkan tangan, power keluar. Lalu dia menawarkan uang. Petrus bilang, binasalah engkau dengan uangmu, engkau jangan menyangka bisa memberi pemberian Allah dengan uang. Dipakai ayat itu. Jadi sebetulnya itu dua hal yang berbeda ya. Nah, itu kan kalau itu kasusnya betul-betul orang mau beli Roh Kudus pakai uang. Kalau ini kan perumpamaan, saudara ya. Kata beli itu jangan diterjemahkan pakai uang. Beli itu adalah proses jual. Kita menyerahkan sesuatu untuk mendapatkan sesuatu. Sama dengan saya akan uraikan sedikit mengenai proses kata beli ini ya. Beli kenapa kok kayaknya kejam amat bisa beli Roh Kudus. Saudara, di kitab Wahyu juga ada kata beli. Ada peringatan kepada salah satu gereja. Gereja ini suam-suam kuku ya, kepada jemaat di Laodikia. Dia tidak panas juga tidak dingin, suam-suam kuku. Nah, nasihat Tuhan terhadap orang seperti ini, orang yang suam-suam ikut Tuhan itu suam-suam kuku, panas enggak, dingin enggak, gitu ya. Maka ayat 18, Wahyu 3 ayat 18, ya, untuk orang-orang yang suam-suam kuku. Dia bilang gini, aku menasihatkan kamu supaya engkau membeli daripadaku emas yang telah dimurnikan dalam api agar engkau menjadi kaya. Nah, kalau kita terjemahkan beli adalah pakai uang, selalu pakai uang, kita akan kesulitan membaca ayat ini. Bagaimana kita membeli emas? Ya kalau ada uang. Apa yang dimaksud membeli di sini adalah beli emas yang dimurnikan supaya engkau kaya. Nah, kita ingat di Amsal 10 ayat 22 dikatakan, berkat Tuhanlah yang menjadikan kita kaya, susah payah tidak akan menambahkannya.
Jadi untuk menjadi kaya itu berkat Tuhan. Lalu di Ulangan 8 ayat 18, kekuatan Tuhanlah yang membuat kita kaya. Allah memberikan kita kekuatan untuk menjadi kaya. Allah memberikan kita berkat untuk menjadi kaya. Artinya, berkat itu adalah kekuatan atau power. Di sini dikatakan supaya kita kaya, belilah emas atau belilah emas yang telah dimurnikan. Artinya belilah emas itu bicara divine power. Belilah power, kekuatan supaya kamu kaya. Ya, Bapak Saudara bisa nangkap apa saya terlalu cepat untuk menjadi kaya. Amsal bilang berkat. Ulangan 8 bilang power. Artinya power, berkat itu power. Berkat itu jangan diterjemahkan sebagai materi, kekuatan dari Allah. Di sini dibilang, kamu harus kaya, beli emas. Artinya beli power. Bagaimana beli power? Tukar pikiran kita yang duniawi dengan pikiran Kristus, supaya Kristus bekerja sesuai dengan power, sesuai dengan kekuatannya yang bekerja di dalam kita. Itu maksudnya beli, saudara. Kalau kita cuma mikirkan hal-hal duniawi, bagaimana caranya kaya, bagaimana caranya sukses, bagaimana caranya disukai orang, itu masuk ke dalam pengajaran yang disebut dengan motivational talk. Itu powernya tergantung dari kita, tapi kalau firman Tuhan, powernya satu paket. Makanya Tuhan bilang, beli emas itu maksudnya beli power. Nah sekarang kembali ke Matius 25. Apa itu beli minyak? Ya belajar tentang firman Tuhan. Zaman dulu memang terjadi pertentangan, ada dari sekolahan yang satu selalu text minded, dari sekolahan yang satu spirit minded. Nah, Yesus diduga tamatan dari Beth Hillel. Paulus, saya duga ya, kalau salah maafkan saya, kemungkinan dari Beth Samai, karena dia text minded, dia bunuh orang Kristen semua. Dan semua Sanhedrin, para ahli-ahli hukum di situ yang jumlahnya 71, itu selalu ributnya masalah itu, saudara. Jadi ini menarik kalau kita gali soal sejarah gereja. Kita lanjut lagi. Gadis itu bangun, ayat 8 tadi ya, gadis yang bodoh berkata, berikan minyak, tapi di ayat 9, kita tadi di ayat 9 ya. Tetapi jawab gadis yang bijaksana itu, nanti tidak cukup, dan untuk kami dan untuk kamu. Lebih baik kamu pergi ke penjual minyak dan beli di situ. Akan tetapi waktu mereka pergi untuk membelinya, datanglah mempelai itu. Jadi waktu mereka mulai belajar tentang spirit-filled Bible, mereka datanglah mempelai itu, dan mereka telah siap sedia untuk bersama-sama dengan dia ke ruang perjamuan kawin, lalu pintu ditutup. Kemudian datang juga gadis-gadis yang lain itu, yang bodoh tadi, berkata, Tuhan, Tuhan, bukakanlah kami pintu. Tapi ia menjawab dia menjawab, tuannya itu, aku berkata kepadamu, sesungguhnya aku tidak mengenal kamu. Karena itu berjaga-jagalah, sebab kamu tidak tahu akan hari maupun saatnya. Ya, jadi itu yang gadis-gadis datang, tuan rumah tutup pintu, dibilang, aku tidak mengenal kamu. Ya, lalu dibilang, hati-hati, ada hamba-hamba Tuhan, pendeta-pendeta, nanti akhir zaman tidak dikenal Tuhan. Itu hoax ya, saudara ya. Itu hoax, saya katakan. Perhatikan kata-kata Tuhan Yesus ini sedang bicara tentang dirinya. Ya, dia itu bukan manusia sehingga dia berdusta. Ada satu kata-kata lagi yang mirip, kita buka Matius 7 sebentar. Matius 7 ayat 23. Ayat 22 mulai saya baca ya. Matius 7:22. Pada hari terakhir banyak orang akan berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, bukankah kami bernubuat demi namamu dan mengusir setan demi namamu dan mengadakan banyak mukjizat demi namamu juga? Pada waktu itulah aku akan berterus terang. Aku di sini adalah Tuhan Yesus ya. Pada waktu itulah aku akan berterus terang kepada mereka dan berkata, aku tidak pernah berarti satu kali pun tidak pernah mengenal kamu. Enyah daripadaku kamu sekalian pembuat kejahatan. Ya, kedua ayat ini sering dipakai untuk nakut-nakutin jemaat dan nakut-nakutin hamba Tuhan. Ya. Mengapa saya katakan begitu? Di 1 Korintus 8 ayat 3. Kita buka 1 Korintus 8 ayat 3. Sekali lagi, Kitab Matius sedang bicara kepada orang Yahudi mengenai penolakan mereka. Tapi jemaat Tuhan beda lagi ya. Matius 8, 1 Korintus 8 ayat 3. Tetapi orang yang mengasihi Allah, ia dikenal oleh Allah.
Ya, jadi kalau seorang hamba Tuhan, anak-anak Tuhan mengasihi Allah, bagaimana mengasihi Allah? Simpan firman-Nya, renungkan itu, ya bertekun dalam firman itu mengasihi Allah, dia dikenal Allah. Satu ayat lagi ya, dengan 2 saksi cukup ya. Jadi saya ambil 2 saksi aja. Galatia 4 ayat 9. Ayat 8 mulai saya baca ya. Galatia 4 ayat 8. Dahulu ketika kamu tidak mengenal Allah, kamu memperhambakan diri kepada Allah-Allah yang pada hakikatnya bukan Allah. Tetapi sekarang sesudah kamu mengenal Allah, atau lebih baik sesudah kamu dikenal Allah. Jadi pada saat kita ingin mengenal Allah, rindu akan firman-Nya, kita memuji, menyembah Dia, kita beribadah, itu kita ingin mengenal Allah, atau lebih tepatnya kamu sudah dikenal Allah karena kita menunjukkan kasih. Bagaimana kamu berbalik lagi pada roh dunia yang lemah? Ya. Jadi untuk gereja Tuhan sudah dikenal Allah. Tidak mungkin pada akhir zaman Tuhan bilang, nyahlah engkau, aku tidak pernah mengenal kamu. Kan Allah berdusta jadinya. Orang dia pernah kenal kok. Ya. Gak mungkin Allah katakan, aku tidak mengenal. Allah mengenal kita. Jadi memang ayat ini tidak ditulis untuk, karena gereja Tuhan belum ada kan pada waktu itu. Tidak ditulis, tapi kita bisa belajar prinsip-prinsipnya. Ya. Balik lagi. Jadi jawab tuan rumah itu, Matius 25, aku tidak mengenal kamu. Pintu tutup. Ya. Ini semua gambaran tentang bangsa Israel yang tidak mau bertobat. Bahkan mereka tetap berusaha mendirikan bait Allah di Yerusalem, sampai akhirnya bait Allah itu dihancurkan. Tapi kabar baiknya adalah semua orang Kristen yang pada saat tahun 70 penghancuran Yerusalem itu, mereka semua selamat. Sesuai dengan nasihat Tuhan Yesus, lari ke pegunungan. Mereka lari ke sebuah pegunungan, satu daerah namanya Pela. Pela itu adalah satu daerah di Gerasa, tempat pada waktu Tuhan Yesus mengusir 2000 roh dari seorang yang kemasukan setan, 2000 itu, yang rohnya pindah ke babi itu. Setelah orang itu sembuh kan, dia bilang, guru aku mau ikut engkau, kemanapun kau pergi. Tidak, kata Tuhan, kau diam di sini, kembali ceritakan perbuatan Allah. Nah, orang inilah yang menceritakan perbuatan Allah, sehingga akhirnya terbentuklah komunitas Kristiani di situ. Ya, komunitas, kita tahu Kristiani, mungkin Bapak Ibu Saudara yang belajar sejarah gereja, kita tahu ada 2 komunitas besar pada saat itu. Yang pertama di Yerusalem, gembala sidangnya Yakobus, kemudian di Antioquia, gembala sidangnya akhirnya Petrus, dimulai oleh Paulus. Tapi di Pela ini juga ada komunitas orang Kristen, satu daerah bukit, sehingga pada waktu terjadi penganiayaan, penghancuran Yerusalem, orang Kristen semua selamat, tidak satu pun yang tidak selamat, semua selamat. Sebagian besar ada di Pela, ditampung oleh saudara-saudara mereka. Ya, jadi ini semua nubuatan tentang hal itu. Mesias palsu pun muncul, itu ribut, gereja menentang karena ada orang menyatakan dirinya Mesias. Ya, itu ribut. Tapi apa yang bisa kita pelajari di sini? Ya, pertama, 10 gadis ini bicara juga tentang istilahnya orang-orang yang mendampingi, mempelai wanita, yaitu gereja Tuhan, yang akan dipersandingkan dengan Kristus. Sekaligus dia sendiri adalah mempelainya. Ya. Kok bisa begitu, Pak? Ya, ini adalah prinsip Alkitab. Di zaman dulu, adat istiadat Yahudi, ketika seorang mempelai pria akan dipersandingkan dengan wanita, ada istilahnya, kalau kita pakai istilah mak comblang ya, tapi orang Inggris, orang Amerika lebih enak istilahnya, matchmaker. Ya, itu pelayanan matchmaker ada. Ya. Ingat pada waktu Abraham mencarikan istri buat anaknya Ishak. Di situ ada orang yang mempersiapkan mempelai wanita untuk dipertemukan dengan Ishak. Itu adalah hambanya yang tertua. Memang tidak disebut di situ, di Kejadian pada waktu cerita soal Ishak mendapatkan jodoh, tapi di Kejadian pasal-pasal sebelumnya diceritakan namanya itu adalah Eliezer. Nama hambanya itu adalah Eliezer. Ya. Eliezer itu artinya Allah penolong. Ya, jadi ini juga gambaran kepada kita bahwa yang mempersiapkan jemaat Tuhan itu adalah Roh Kudus sendiri, Allah penolong, melalui 5 jawatan. Ya, jadi waktu Yesus terangkat ke sorga, dia memberikan Roh Kudus. Di bagian lain dikatakan waktu Yesus terangkat ke sorga, dia memberikan 5 jawatan. Artinya 5 jawatan ini adalah sebetulnya manifestasi dari Roh Kudus. Itu sebabnya nggak boleh suka-suka. Tidak boleh 5 jawatan ini selingkuh dengan jemaat Tuhan. Apa artinya selingkuh?
Dia mencari perhatian dengan jemaat Tuhan, sehingga dia disembah-sembah oleh jemaat Tuhan. Ya. Lain waktu saya akan bahas ini menarik sekali. Bagaimana apa yang terjadi di Yahudi itu bisa terjadi dalam gereja Tuhan. Misalnya ada hamba-hamba Tuhan yang overacting, tebar pesona di dalam melayani, sehingga dia menarik perhatian jemaat, sehingga terjadilah hal-hal yang tidak baik di dalam gereja. Itu awalnya dari situ. Makanya diperingatkan ini, para penjaga atau matchmaker ini harus betul-betul matanya itu single eyes. Ya, ini peringatan buat saya dan para pengurus, buat kita semua nanti pada saat gereja kita besar, kita semua pengurus gereja. Ya, kita harus single eyes, kita harus selalu sadar bahwa ada Roh Kudus di dalam kita, dia tidak akan pernah pergi. Kita harus pandang mata kita terus kepada firman Tuhan untuk mempersiapkan diri kita dan jemaat Tuhan. Makanya nasihat kepada pastoral, ya, kepada pastor itu selalu dibilang, take heed to yourself, perhatikan dirimu. Take heed to your doctrine, perhatikan doktrin Kristusnya. Terus kemudian itu di Timotius, di Kisah Rasul dikatakan, take heed to yourself, perhatikan dirimu. Take heed to the people, perhatikan orang-orangmu, jemaatmu. Karena tugas kita ini adalah seperti matchmaker. Nah, Paulus juga mengambil posisi ini. Ya. Kita buka 2 Korintus 10. 2 Korintus 11, maaf. 2 Korintus 11, Paulus menceritakan bagaimana posisi matchmaker ini, dia betul-betul dia pegang. Ya. 2 Korintus 11 ayat 1, alangkah baiknya jika kamu sadar terhadap kebodohan yang kecil itu. Memang kamu sabar terhadap aku. Sebab aku cemburu kepada kamu dengan cemburu ilahi, karena aku telah mempertunangkan kamu kepada satu laki-laki untuk membawa kamu sebagai perawan suci kepada Kristus. Pertanyaannya sekarang, kalau Paulus bersikap seperti itu, apakah dia tidak termasuk mempelai Kristus? Dia termasuk mempelai Kristus. Tapi Roh Kudus bekerja di dalam dirinya sebagai rasul, karunia rasul. Dia juga punya cemburu terhadap jemaat. Jangan, dia tidak suka kalau jemaatnya tertarik kepada sesuatu yang lain selain Kristus. Kita baca terus ya. Ayat 3, tetapi aku takut kalau pikiran kamu disesatkan dari kesetiaan kamu yang sejati kepada Kristus, sama seperti Hawa diperdayakan oleh ular dengan kelicikannya. Sebab kamu sabar saja jika ada seorang datang memberitakan Yesus yang lain. Garis bawah itu, Yesus yang lain. Daripada yang kami beritakan, atau memberitakan kepada kamu roh yang lain, spirit yang lain. Garis bawah itu, ya, ada Yesus yang lain, roh yang lain itu identik. Ya. Daripada yang telah kamu terima, atau Injil yang lain daripada yang kamu terima. Jadi ada Yesus yang lain, sudah pasti spiritnya lain, sudah pasti Injilnya lain. Apa itu Pak Yesus yang lain? Contoh ya, hati-hati saudara, sekalipun saudara melayani dengan karunia-karunia, mengusir setan, bernubuat, tapi ingat, pada akhir zaman Yesus tahu, Yesus akan mengatakan, nyahlah engkau, karena aku tidak pernah mengenal engkau. Nah, kata-kata ini ditujukan kepada jemaat Tuhan, gereja Tuhan. Nah, itu Yesus yang lain. Karena Yesus yang kita kenal, dia mengenal kita. Paling tidak pada saat kita lahir baru, dia mengenal kita paling tidak satu kali. Kalau dia pernah mengenal kita satu kali, tidak mungkin dia katakan, aku tidak, kata-kata tidak pernah, tidak mungkin. Dia Allah, bukan manusia. Kalaupun kita ada hamba Tuhan yang melenceng dari jabatannya, melakukan hal-hal yang tidak baik sehingga masuk penjara dan tidak menjadi contoh, Tuhan Roh Kudus itu tidak keluar dari dalam dia, cuma dia mengalami hal yang tidak enak. Itu adalah konsekuensinya kalau dia bermain-main dengan dosa. Tetapi Tuhan tetap mengenal dia. Ya. Jadi dia bawa harusnya Roh Kudus yang ada dalam diri dia bawa untuk memberitakan kabar baik. Akhirnya dia bawa masuk ke dalam penjara. Itu pun dia bisa bertobat dalam penjara dan mengubah orang si penjara. Bisa, saudara ya. Tapi jangan bilang bahwa Tuhan Yesus atau Roh Kudus itu meninggalkan dia ketika dia mengalami kejatuhan. Tidak, Tuhan Yesus tidak pernah meninggalkan kita. 1 Yohanes 2 bilang, pengurapan yang di dalam kamu, pengurapan itu adalah Mesias, atau dalam bahasa Indonesianya Kristus. Pengurapan itu tinggal tetap, Kristus tinggal tetap. Kalaupun kita berbuat salah, tinggal tetap, Pak. Iya, kan firman Tuhan bilang begitu.
Kalau kita sudah lahir baru, roh kita dan roh Kristus, lalu karena kita berbuat salah, dia pergi, matilah kita. Kan roh yang memberi kehidupan. Makanya dikatakan jangan tidur. Nanti kita sampai ke situ yang menjadi tema City Blessing. Bangunlah kamu yang tidur. Ya, pergunakan waktu yang ada. Efesus bilang, bangun, pergunakan waktu yang ada. Jangan tidur. Karena firman Tuhan bilang sekalipun kita tidur bersama Tuhan. Tapi lebih baik kita bangun. Bangun artinya kita sadar, awake to righteousness. Di 1 Korintus 15 dikatakan awake to righteousness. Bahasa Indonesia bilang sadarlah. 1 Korintus 15. Sadarlah bahasa Indonesia. Bahasa Inggrisnya awake to righteousness. Righteousness adalah natural ilahi yang ada dalam kita. Sadar bahwa kita adalah manusia ilahi. Lalu mulai bergaul dengan firman. Single eyes mata kita. Kita semua punya pelita dan kita semua punya minyak itu. Karena pengurapan tinggal tetap. Kalau di Matius 25, ya ada orang-orang Israel yang matanya ada, yang ada mata ya. Punya Taurat, tapi mereka masih text minded. Jadi kembali lagi ke Matius pasal 25 tadi. Kalau itu memang ditujukan kepada bangsa Israel, kita bisa belajar di situ bahwa Tuhan ingin kita selalu bersekutu dengan Roh Kudus. Bukan berarti kalau kita nggak bersekutu, kita ditutup pintu, nggak bisa masuk. Tapi itu adalah hal yang penting bagi tuan rumah, persekutuan dengan Roh Kudus. Ada satu lagi, Bapak Saudara, itu di Matius pasal 25, bicara tentang minyak. Ada satu lagi perumpamaan mengenai pesta pernikahan. Matius pasal 22 ini juga mengenai perjamuan kawin. Ayat 1. Lalu Yesus berbicara pula dalam perumpamaan kepada mereka, hal kerajaan sorga seumpama seorang raja yang mengadakan perjamuan kawin untuk anaknya. Ya, singkat cerita, karena kita sudah tahu, saya tidak akan baca semua. Di sini dikatakan hamba-hambanya menyebar, suruh undang semua orang, tapi nggak ada yang mau datang. Karena nggak ada yang mau datang, bahkan ada yang menghina para hamba-hambanya yang menyebarkan undangan. Maka raja itu marah, dihabisin semua, ya, yang menghina itu. Jadi bicara tentang Tuhan Yesus mengundang orang masuk kerajaan surga, lalu malah dia dihina, maka terjadilah dihabisin orang itu pada tahun 70. Orang-orang Israel, para orang Farisi, orang Saduki, semua dihabiskan di situ. Terutama orang Saduki, habis di situ. Ya. Kemudian ayat 10, maka pergilah hamba-hamba itu mengumpulkan orang-orang yang dijumpai di jalan, orang-orang jahat, orang-orang baik, sehingga penuhlah ruangan perjamuan kawin dengan tamu. Ayat 11, ketika raja itu masuk untuk bertemu dengan tamu-tamu itu, ia melihat seorang yang tidak berpakaian pesta. Ia berkata kepadanya, hai saudara, bagaimana engkau masuk kemari dengan tidak mengenakan pakaian pesta? Tapi orang itu diam aja, nggak ngerti, cuma ikut-ikutan. Gitu, ya. Lalu kata raja itu kepada hamba-hambanya, ikatlah kaki dan tangannya dan campakkanlah orang itu ke dalam kegelapan yang paling gelap, di sanalah akan terdapat ratap dan kertak gigi. Ngeri, saudara ya. Udah diundang, dimasukkan lagi ke dalam api. Cuma gara-gara nggak pakai pakaian pesta. Artinya apa? Yang undangnya nggak ngasih tahu, harus pakai pakaian pesta. Tadi di perumpamaan pasal 25, yang nggak boleh masuk yang nggak punya minyak. Itu masuk dalam kerajaan Allah. Kerajaan itu bukan soal makan minum, saudara, tapi soal kuasa. Bukan soal perkataan, tapi soal kuasa. Artinya, pertama kita harus tahu untuk masuk bersekutu dengan Tuhan, kita harus pakai pakaian pesta, pakaian kebenaran. Kita harus lahir baru dibenarkan. Yang kedua, kita harus sadar bahwa sekali kita dibenarkan, Roh Kudus tinggal di dalam kita, kita punya minyak. Kita punya mata, kita punya minyak. Mata kita harus single eyes, mengarah kepada minyak itu. Gimana cara praktisnya, Pak? Bergaul sama Alkitab. Karena Alkitab adalah versi tertulis dari minyak. Jadi memang pelajaran ini, yang perumpamaan ini dua-duanya untuk bangsa Israel, tapi kita bisa belajar bahwa Bapa kita ingin kita punya jubah kebenaran, dan kita juga bersekutu, berfellowship dengan Roh Kudus. Itu pelajaran yang bisa kita dapatkan. Kita akan terus paksa hidup kita, hati dan pikiran kita untuk mengasihi Dia. Karena 1 Korintus katakan, terkutuklah mereka yang tidak mengasihi Allah. Karena Allah sudah mengasihi kita. Rohnya tinggal di dalam kita, tidak akan pernah meninggalkan kita.
Dia siap menyembuhkan kita, kita yang tidak siap menerima kesembuhan seringkali begitu. Dia siap menolong kita, kita yang seringkali tidak siap menerima pertolongan Tuhan. Dengan cara bagaimana kita tidak siap? Dengan mengenyampingkan firman Tuhan sehari-hari. Pada saat kita butuh pertolongan, kita merasa nggak enak hati sama Tuhan. Padahal Tuhan selalu enak hati sama kita. Kasihnya tidak pernah berubah. Kita sendiri yang merasa jauh. Dosa sudah diselesaikan, pelanggaran kita tidak diperhitungkan. Mari kita sekarang memperhitungkan firman Tuhan sebagai satu-satunya substansi untuk kehidupan kita. Jangan pernah tolak itu. Amin. Puji Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Kita akan perjamuan sekarang.